Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Seno 2196 channel. Kita akan kupas tentang peternak kambing Jawa Randu. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebelum kita memutuskan untuk beternak kambing. Faktor pertama dan utama yang kita perhatikan adalah bagaimana kebutuhan akan pakan. Jadi kita mempunyai lahan pakan sendiri, karena kalau kita tergantung dengan rumput yang ada di lapang ataupun di persawahan, itu akan kurang, karena kambing membutuhkan daun-daunan yang bersifat rambanan atau daun-daun dari pohon juga, selain daripada rumput. Kemudian nantinya juga kita harus putuskan apakah kambing itu akan mendapatkan pakan secara alami ataukah dengan kita bikin silase atau fermentasi. Yang kedua adalah bagaimana kita akan membuat kandang. Kita bisa meniru kandang-kandang dari peternak yang sebelumnya. Jika memang belum pas, ya bisa kita rubah menjadi kandang yang seperti kita inginkan. Kemudian yang ketiga tentang bagaimana kambing itu sendiri, apa yang akan kita pelihara, apakah jenis Jawa Randu atau jenis yang lain. Kita bisa memelihara dengan dimulai sedikit dulu, sambil kita membiasakan, bisa 1 atau 2 kambing terlebih dahulu. Kita bisa mulai dari kambing hamil atau kambing dengan bawa anak, atau dalam artian anaknya sudah lahir. Di sini kita harus beli kepada penjual yang memang terpercaya. Jangan sampai kita merasa dibohongi ketika kita beli kambing yang hamil, ternyata setelah ditunggu ternyata tidak hamil. Kemudian yang keempat, kita harus tahu ilmunya. Kita bisa bertanya kepada peternak-peternak yang sudah lama, ataupun kita bisa menimba ilmu lewat media sosial yang ada, lewat Facebook, lewat YouTube, dan lain-lain. Bisa kita menimba ilmu dari yang lebih senior. Yang kelima, tentu kita antisipasi apabila kambing kita ada bermasalah dengan penyakit, mungkin ada kutu, mungkin terkait mata atau yang lain. Jadi kita harus punya ilmu ataupun obat-obat untuk kesehatan kambing kita. Yang keenam, tentu saja kita harus mulai. Jadi ketika kita mulai, kita akan tahu bagaimana rasanya, bagaimana kendala yang ada, bagaimana mengatasinya. Ketika kita putuskan untuk memelihara sendiri atau dengan cara yang lain, yaitu digaduh ataupun dipeliharakan kepada orang lain. Jadi kita peliharakan ke orang lain sambil kita mencari tahu kendala-kendala yang ada, sambil membiasakan, kemudian bisa kita langsung pelihara. Yang ketujuh, bahwa yang kita pelihara adalah makhluk hidup, makhluk yang butuh kasih sayang, dan tidak seperti matematika, misalkan dalam 5 bulan harus lahir sekian, lahir 2 dan sebagainya. Tentu itu adalah rezeki dari Allah. Apapun kita syukuri, semua kembali kepada Allah. Bagaimana kita berusaha, hasilnya kita serahkan kepada Allah. Yang kedelapan, kita nikmati prosesnya. Selain dari 1 kambing atau 2 kambing, kemudian lahir anakan, kemudian waktunya untuk menyusui, membesarkan, kemudian waktunya untuk mengkawinkan lagi. Ketika berjalan waktu, maka dari 1 atau 2 tersebut akan berkembang menjadi banyak. Di situ bisa kita pilah-pilah mana yang akan tetap kita pelihara dan mana yang akan kita jual. Yang kesembilan,
Di saat kita sudah mulai banyak daripada ternak kita, tentu kita harus mengenal bagaimana usaha penjualan. Mungkin penjualan anakan, penjualan indukan yang diafkir, ataupun penjualan kambing-kambing bejantan yang tidak dipakai. Kemudian juga nantinya kita akan juga menjual hasil daripada kotoran hewan yang sudah mulai banyak. Yang ke-10 tentu karena di saat kita banyak hewan yang kita pelihara, tentu kita membutuhkan modernisasi daripada ternak. Jadi hijauan yang dibutuhkan akan semakin banyak, jadinya kita perlu cara untuk fermentasi atau cara untuk silase, sehingga mengurangi kebutuhan waktu, tenaga yang kita butuhkan untuk pemberian pakan, sehingga kita bisa membuat lebih efektif daripada kita beternak. Kita memerlukan chopper atau pencacah hijauan untuk memotong-motong bagian daripada rumput atau tanaman pakan. Kemudian kita juga perlu tong-tong ataupun alat lainnya yang untuk penyimpanan daripada silase atau fermentasi tersebut. Ketika ternak kita masih sedikit, masih di bawah 10, mungkin kebutuhan pakan tidak terlalu memakan energi tenaga. Tetapi ketika lebih dari 10 atau bahkan ratusan, maka perlu efisiensi tenaga dari hal pemberian pakan dan perawatan kandang. Hal-hal tersebut yang disampaikan di depan tentu bukan dalam artian menggurui daripada rekan-rekan, tetapi kita saling sharing, saling bertukar informasi sesama peternak, sehingga bisa saling membantu melengkapi daripada ilmu yang sudah dimiliki. Pada dasarnya kebutuhan akan ternak, yaitu ternak kambing ataupun domba, sampai dengan saat ini belum ada batasnya. Dalam artian setiap harinya tentu kebutuhan akan akikoh, kebutuhan akan makan daging domba, kemudian juga pada saat Idul Kurban juga membutuhkan ternak kambing, domba, atau bahkan sapi untuk dikorbankan. Jadi sampai dengan saat ini kebutuhan akan ternak masih terbuka luas di masyarakat. Semoga hal ini bisa memberikan income kepada rekan-rekan semua, baik sifatnya sebagai pemula, dalam hal ini sebagai sampingan, dan ketika ternak menjadi besar mungkin bisa menjadi satu income yang utama bagi rekan-rekan. Jadi tidak ada salahnya mencoba. Kita coba dari hal-hal yang kecil, kita coba dari yang ada. Jadi kita bisa mulai dari 1 atau 2 indukan hamilan, kemudian nanti mudah-mudahan seiring dengan kesabaran kita bisa berkembang menjadi puluhan ekor, bahkan ratusan ekor. Amin. Tentu ada banyak pilihan bagaimana kita beternak. Kambing ada beberapa macam, domba juga ada beberapa macam. Ada yang untuk diambil dagingnya, ada pula yang diambil susunya. Jadi itu kembali kepada kebutuhan dan pangsa pasar yang ada di wilayah kita masing-masing. Demikian sekilas tentang bagaimana peternak kambing. Tentu masih banyak hal yang kurang pas atau tidak berkenan yang saya sampaikan, mohon maaf. Hanya sekedar sharing, berbagi ilmu bagi rekan-rekan semuanya. Mohon subscribe, share, komen,
untuk menambah semangat dalam membuat konten-konten berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.